Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita akan mengadakan PTM, ya. Pembelajaran tatap muka. Nah, maka dari itu, kalian jangan lupa harus menerapkan 5M. Mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Nah, pada hari ini, kita akan belajar IPS, pembelajaran IPS, kelas 5, jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Tema 2, subtema 1, ya. Kalian dapat lihat di buku kalian halaman 30, ya. Buku kalian halaman 30, 31 dan 32, ya. Kalian jangan lupa setelah Ibu mengasih penjelasan, kalian juga membaca-baca ya di buku kalian. Jangan didiamkan saja bukunya ya. Rajin-rajinlah membaca. Nah, kegiatan ekonomi adalah, di kelas 4 kan sudah dipelajari ya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yaitu yang pertama, usaha di bidang agraris atau pertanian. Sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Usaha di bidang agraris meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu ya yang meliputi apa saja bidang agraris itu atau bidang pertanian, ya. Yang pertama adalah usaha pertanian. Pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok tanam. Usaha pertanian dapat dilakukan di sawah, di tegalan, ladang atau kebun, ya. Selain petani itu menanam padi ya di sawah, nah petani juga dapat melakukan menanam di tegalan-tegalan sawah, ya di pinggir sawah, di ladang. Contohnya kalau di ladang itu menanam kol, ya, nanam sayur-sayuran misalnya kembang kol, sawi, ya, tomat, ya, cabai itu di ladang atau di kebun, ya. Nah, yang kedua adalah usaha perkebunan. Usaha perkebunan biasanya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Jenis tanaman yang diusahakan dalam perkebunan yaitu berupa perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu, dan perkebunan tembakau, ya, dan teh, perkebunan teh. Nah, kalian banyak pasti melihat di puncak, ya, kalau kalian ke puncak itu ada sepanjang jalan itu kanan kiri ada perkebunan teh. Nah, itu adalah termasuk usaha dalam bidang perkebunan, ya. Biasanya yang mempunyai itu pemerintah, ya. Bekerja sama dengan masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah. Nah, biasanya kalau perkebunan kelapa sawit itu adanya yang paling luas ya di daerah Provinsi Sumatera, ya, di Pulau Sumatera banyak yang terdapat perkebunan kelapa sawit. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah usaha peternakan, yang C ya, usaha peternakan. Usaha peternakan dibedakan menjadi peternak hewan besar, contohnya sapi dan kuda, ya. Peternak hewan kecil, contohnya kambing dan domba. Dan peternak unggas atau ayam, itik, dan burung, ya. Nah, usaha peternakan itu dibedakan lagi menjadi dua, ya.
peternakan hewan besar. Nah, contohnya sapi. Sapi itu dia bisa dimanfaatkan susunya dan dagingnya, ya. Nah, kuda juga dapat dimanfaatkan susunya, ya, dan tenaganya. Nah, kalau peternakan hewan kecil itu contohnya adalah kambing dan domba, ya. Kambing itu bisa dimanfaatkan susunya dan dagingnya. Nah, kalau peternak unggas, ya, seperti ayam, itik, dan burung atau bebek, nah itu bisa diambil telurnya dan dagingnya juga. Ya, itu adalah contoh usaha dalam peternakan. Nah, yang keempat atau D, usaha perikanan. Nah, usaha perikanan dibedakan lagi menjadi dua. Perikanan darat, ya, atau budidaya ikan di kolam, di waduk, sungai, atau tambak. Nah, jenis ikannya yang jenis ikan yang dibudidayakan yaitu antara lain ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan belut. Ya, itu yang perikanan darat yang dibudidayakan di kolam, waduk, atau sungai dan tambak. Dan perikanan laut, ya, atau budidaya ikan laut, ikan di laut, ya, budidaya di laut, ya. Nah, jenis ikannya antara lain ikan tongkol, ikan kakap, dan ikan tuna, ya. Nah, ini adalah macam-macam usaha dalam perikanan, ya, dibedakan lagi menjadi dua, perikanan darat dan perikanan laut. Kemudian yang kedua, ya, tadi usaha, yang pertama adalah usaha di bidang agraris, nah yang kedua adalah usaha di bidang perindustrian. Nah, ini adalah gambar industri besar, ya. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan oleh kelompok atau perusahaan. Contohnya, industri rumah tangga dan industri besar. Industri rumah tangga dilakukan oleh sedikit orang. Modalnya kecil dan bisa dikerjakan dengan menggunakan tangan. Contohnya, kerajinan anyaman dan kerajinan keramik. Ya. Nah, industri besar dilakukan oleh pabrik-pabrik yang memiliki tenaga kerja yang besar dan modern. Contohnya, industri alat-alat elektronik dan industri makanan. Nah, ini adalah gambar contoh industri yang di atas ini ada contoh industri besar, ya. Ini industri garment, ya. Industri garment yang memproduksi bahan-bahan pakaian, ya. Nah, dia ciri-cirinya itu industri pabrik besar itu memiliki tenaga kerja yang banyak, ya. Dan alat-alatnya pun modern, ya. Mesin-mesinnya modern. Nah, kalau industri kecil itu dikerjakan oleh sedikit orang dan modalnya kecil, ya, bisa dikerjakan dengan menggunakan tangan. Nah, ini adalah contohnya industri kecil, ya. Bapak ini membuat anyaman, ya, kerajinan anyaman, sarang itu ya, apa namanya, kandang burung, ya. Nah, ini adalah Bapak bisa dikerjakan di rumah, ya, membuat anyaman atau juga membuat kerajinan keramik atau gerabah, ya, yang pot-pot, ya, pot-pot yang dijual-jual di pinggir jalan, ya, itu terbuat dari tanah liat, ya, itu termasuk industri kecil. Nah, yang ketiga adalah usaha di bidang perdagangan. Usaha perdagangan dapat dibedakan menjadi pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang kecil memperoleh barang dagangan dari pedagang besar yang biasa disebut grosir. Pedagang kecil membuka usahanya di rumah, contohnya warung, toko, dan pedagang kaki lima. Ya, itu adalah contohnya dari pedagang kecil, ya. Nah, usaha di bidang perdagangan juga dibedakan menjadi dua, pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang besar itu disebut juga grosir, ya. Lalu pedagang besar dapat juga sebagai agen langsung dari pabrik, ya, karena pedagang besar itu dia di apa namanya dikirimin langsung dari pabrik barang-barangnya,
ya makanya harganya lebih murah-murah. Nah, pedagang besar termasuk usaha membeli barang dalam jumlah besar lalu menjualnya ke pedagang-pedagang kecil, ya, atau toko-toko atau warung-warung, ya. Nah, kalau toko-toko atau warung-warung itu bisa dilakukan di rumah, ya. Nah, kalau grosiran itu dia mempunyai gudang besar untuk menyimpan barang-barangnya. Ya, biasanya semacam ruko, ya. Itu eh, masuk pedagang besar. Nah, yang keempat adalah usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain, ya. Usaha di bidang jasa itu umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Contohnya, penyewaan mobil atau rental mobil, guru memberikan jasa mengajar kepada muridnya, seorang dokter melayani pasiennya, dan supir bus melayani penumpang untuk mengantar sampai ke tujuan. Itu adalah contoh usaha di bidang jasa. Nah, yang kelima adalah usaha di bidang pertambangan. Usaha di bidang pertambangan yaitu usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang. Kegiatan penambangan dilakukan oleh pemerintah, contohnya penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. Nah, hasil pertambangan biasanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, ya. Nah, kalau usaha di bidang pertambangan itu, ya, usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, ya, sumber daya tambang. Ini misalnya eh, kegiatan penambangan pasir, ya, terus kegiatan penambangan batu bara, ya, minyak bumi, ya, yang minyak bumi itu di dasar laut, ya, diambil pengeboran di dasar laut, terus gas alam, ya, atau galian mineral. Nah, yang keenam adalah usaha di bidang pariwisata. Nah, Indonesia dikenal memiliki alam yang indah. Alam yang indah ini dimanfaatkan sebagai daerah wisata. Nah, ini adalah gambar daerah wisata apa? Wisata Bali, ya. Ini contohnya. Nah, gambar. Nah, ini hotelnya, gambar hotelnya. Nah, beberapa provinsi di Indonesia yang terkenal dengan pariwisatanya antara lain Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Yogyakarta, dan Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Ya, contohnya kalau di Bali itu uh, apa daerah Ubud, ya, itu terkenal, ya, terkenal pariwisatanya. Lalu di Sumatera Barat, Jam Gadang, ya, terkenal. Sumatera Utara yaitu Danau Toba, ya. Jawa Barat biasanya tempat pariwisatanya banyak, ya, di Bandung, terus Puncak, ya. Yogyakarta misalnya, Yogyakarta itu eh, apa Candi Borobudur, ya. Lalu eh, apa namanya tuh Keraton Yogyakarta, ya. Jawa Timur misalnya tempat wisatanya itu Malang, ya. Terus di Gunung Bromo, ya. Nah, kalau di Sulawesi Utara itu contohnya di Toraja, ya. Nah, usaha-usaha dalam bidang pariwisata misalnya menjadi pemandu wisata, membuka penginapan seperti hotel dan losmen. Nah, ini contohnya, ya, membuka seperti hotel-hotel atau losmen-losmen, atau usaha penyewaan transportasi serta menjual barang souvenir atau cenderamata. Biasanya kalian kalau misalnya pergi ke tempat wisata, kalian ada penjual souvenir atau cenderamata, nah itu termasuk dalam bidang usaha pariwisata. Nah, sampai saat ini bidang pariwisata itu sebagai devisa negara yang menguntungkan bagi negara, ya, bagi pemerintah. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu, ya. Nanti penugasannya di KI 3, ya. Semangat mengerjakan. Sampai di sini. Untuk lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.